Perpuluhan itu adalah sebuah kebiasaan atau gaya hidup yang sangat baik buat kita semuanya. Dan ada orang tertentu yang mendapat hal itu harus berpikir bahwa kalau kita mau ikut perjanjian baru, ikuti kata-kata Tuhan tadi. Jual segala yang kau miliki, besar upahmu di surga. Kalau kita tidak mampu, jangan kita mengeluh 10% yang kita belajar kembalikan setiap bulan kepada Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar kembali mengenai kebenaran firman Tuhan. Lewat video saya kali ini, saya ingin memberikan tanggapan mengenai pengajaran Pastor Philip Mantova tentang persepuluhan. Oleh karena itu, saya memberikan judul video saya ini dengan judul Tafsir Persepuluhan yang Salah dari Pastor Philip Mantova. Bapak Ibu, saya berharap lewat video saya yang satu ini bisa sampai ditonton oleh beliaunya. Dan harapan saya, semoga Pastor Philip Mantova juga berkenan menanggapi video yang akan saya tayangkan ini, agar supaya para penonton, baik penonton dari video saya maupun penonton dari video Pastor Philip Mantova, mendapat berkat yang luar biasa. Sebab kita nanti akan dipertajam oleh pengajaran-pengajaran baik dari Pastor Philip Mantova atau pengajaran yang saya berikan. Yang pasti saya dan Pastor Philip Mantova tunduk kepada wasitnya. Hakimnya adalah kitab suci. Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu video dari Pastor Philip Mantova. Perpuluhan itu adalah sebuah kebiasaan atau gaya hidup yang sangat baik buat kita semuanya. Dan ada orang tertentu yang mendapat hal itu harus berpikir bahwa kalau kita mau ikut perjanjian baru, ikuti kata-kata Tuhan tadi. Jual segala yang kau miliki, besar upahmu di surga. Kalau kita tidak mampu, jangan kita mengeluh 10% yang kita belajar kembalikan setiap bulan kepada Tuhan. Pastor Philip Mantova ingin menyampaikan dengan menunjukkan ayat di perjanjian baru yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26. Saya bilang ini tidak bisa disamakan sebab pesannya tidak sama. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke sana, saya ingin lebih dulu menyampaikan bahwa persepuluhan itu terkait erat dengan tanah Kanaan, dengan suku Lewi, dan dengan bait Allah. Oleh karena itu, saya beri judul video saya ini adalah persepuluhan, tafsir persepuluhan yang salah dari Pastor Philip Mantova. Mengapa? Saya buktikan lebih dulu bahwa persepuluhan itu terkait dengan Kanaan, dengan tanah perjanjian yang Tuhan bersumpah kepada Abraham, yang disebut nenek moyangmu, ya, diberikan tanah Kanaan. Kita lihat Kejadian pasal 12 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan.
Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu, di situ disebut ya, waktu itu orang Kanaan tinggal di situ. Yang dimaksud Tuhan, negeri yang diberikan oleh Tuhan, dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, itu Kanaan. Ini saya tunjukkan ayat yang lain. Kejadian pasal 15 ayat 18 sampai 21. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Nah, inilah negeri yang Tuhan mengangkat sumpah ya kepada Abraham yang disebut nenek moyang ya pada Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18. Nah, ketika Musa membawa umat Israel, Tuhan berfirman mengingatkan sumpahnya Tuhan di Kejadian pasal 15 tadi. Kita baca Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud, Bapak Ibu bisa garis bawahi, meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya huruf besar Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu, saya buktikan dulu bahwa persepuluhan itu terkait dengan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Sepuluhan itu terkait erat dengan suku Lewi. Banyak pendeta, penerima, penikmat persepuluhan itu berkhotbah, selalu bilang, lewat persepuluhan ini Tuhan ingin melatih ketaatan Anda dalam memberikan persembahan. Khususnya mengembalikan uang milik Tuhan. Bapak Ibu, saya katakan, mereka ini hanyalah orang yang pandai berbicara, tapi bukan pelaku firman. Sebab apa yang mereka katakan, bukan mereka lakukan. Saya buktikan jika mereka ngajar ketaatan, maka para pendeta ini harus taat dan tunduk dengan firman yang berkata di Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, garis bawahi semuanya, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan. Nah, di antara orang Israel sebagai milik pusaka untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, di situ Bapak Ibu lihat di tayangan itu tadi ya, mengenai Bani Lewi. Siapa yang diberi oleh Tuhan tentang persepuluhan? Ternyata Bani Lewi, suku Lewi.
Saya tahu saya ini orang Cina, sukunya Hokkien. Oleh karena itu, saya tahu diri, saya tidak menyentuh persepuluhan karena bukan hak saya. Saya mau taat kepada firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan, dan saya mau memahami bahwa persepuluhan memang oleh Tuhan hanya diberikan kepada suku Lewi. Sebab dalam tayangan tadi disebutkan itu untuk menggantikan, ya, untuk memberikan upah kepada suku Lewi karena mereka bekerja pada kemah pertemuan. Mereka bekerja melayani Tuhan di bait Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jika banyak pendeta berbicara, ini untuk melatih ketaatan Anda dalam mempersembahkan, mengembalikan uang Tuhan. Bapak Ibu ingat ayat yang satu ini, mereka justru menunjukkan ketidaktaatannya kepada firman Tuhan. Jelas Tuhan berikan persepuluhan kepada suku Lewi, ternyata mereka yang bukan suku Lewi mengambilnya, menikmati bersama keluarganya dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, demikian pula sekarang saya tunjukkan pada Ulangan 26, kita baca sedikit saja ayat 1 sampai dengan ayat 2 saja. Di situ judul bacaannya adalah mempersembahkan hasil pertama, yaitu buah sulung, ya. Nah, ini saudara lihat. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan. Saudara, kata apabila itu bicara tentang waktu, ya. Ya, engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Artinya, Tuhan ingin ingatkan Israel, kalau kamu sudah tinggal di negeri yang tak janjikan, yaitu Kanaan, dengan aman, itu menjadi milik pusakamu, maka ayat yang kedua, haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Berarti selama mereka belum nyebrang sungai Yordan, belum menduduki negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka belum mempersembahkan apa-apa. Baik persembahan hasil pertama atau buah sulung maupun persembahan persepuluhan. Yang ada nanti pada ayat 12 dan 15. Saudara, kita lihat sekarang ya. Ayat 12 dan 15 ya. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. Nah, saudara, Lewi disebut lagi karena apa? Tuhan memang berjanji Lewi dapat persepuluhan karena Lewi melayani Tuhan di kemah pertemuan, di bait Allah. Sedangkan yang bukan Lewi, jangan menyentuh, jangan mengambil, jangan memiliki, jangan menguasai orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Supaya apa? Tujuannya Tuhan, persepuluhan itu hanya untuk urusan perut, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Oleh karena itu, ketika saya melihat terkadang ada hamba Tuhan, sahabat-sahabat saya, mereka memang tidak menikmati persepuluhan dengan keluarganya, tetapi mereka pakai persepuluhan itu untuk operasional gereja. Saya tetap bilang itu salah. Menerapkan firman Tuhan jangan abu-abu. Jika benar, katakan benar. Jika tidak, katakan tidak. Persepuluhan adalah hukum Taurat yang tidak perlu kita lakukan lagi. Sebab ketika kita diselamatkan, semuanya memilih kita ikut
kepada kasih karunia. Oleh karena itu, kita nanti juga akan mengikuti hukum kasih karunia di dalam mempersembahkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, gereja yang memakai persepuluhan sebagai biaya operasional itu pun menurut saya adalah salah. Sebab persepuluhan hanya diperuntukkan untuk urusan hidup, untuk urusan perut semata-mata. Bapak Ibu, sekarang kembali. Pastor Philip Mantova tadi ya, supaya jelas saya ingin tayangkan sekali lagi. Perpuluhan itu adalah sebuah kebiasaan atau gaya hidup yang sangat baik buat kita semuanya. Dan ada orang tertentu yang mendebat hal itu harus berpikir bahwa kalau kita mau ikut perjanjian baru, ikuti kata-kata Tuhan tadi. Jual segala yang kau miliki, besar upahmu di surga. Kalau kita tidak mampu, jangan kita mengeluh 10% yang kita belajar kembalikan setiap bulan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat penjelasan Pastor Philip Mantova, saya mengambil kesimpulan. Pastor Philip Mantova sedang ingin meyakinkan penonton videonya agar supaya mereka tahu bahwa ternyata di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 ya. Bapak Ibu, mari kita baca sekaligus ya. Karena ini sebuah pelajaran supaya clear dan jelas bahwa pesannya itu tidak sama. Namun Pastor Philip Mantova ingin meyakinkan ya, kalau Tuhan Yesus itu memerintahkan jual semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Artinya adalah 100%. Pastilah kamu tidak mampu karena orang kaya, orang muda yang kaya ini juga kabur, kan begitu. Nah, Pastor Philip Mantova di dalam videonya ingin meyakinkan penontonnya bahwa 1/10 ya, persepuluhan ini tadi itu ringan loh. Persepuluhan itu murah loh dibandingkan dengan yang 100%. Oleh karena itu, kamu sudah diberi keringanan, diberi kemurahan cuma 10%, jangan mengeluh. Ini adalah kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu, saya katakan kepada Pastor Philip Mantova lewat video saya ini, Pastor, Anda menafsirkan salah karena apa? Pesan yang Anda mau bangun ini tidak sama antara Matius 19 ayat 16 sampai 26 dan persepuluhan itu jauh tidak sama, sangat berbeda sekali. Mari sekarang saya artikan lebih dulu. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna." Bapak Ibu, saya berhenti di ayat ini dulu ya. Nah, ceritanya adalah ada orang kaya yang masih muda ingin mendapatkan hidup yang kekal. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Perbuatan baik apa yang aku harus lakukan agar mendapatkan hidup yang kekal?" Artinya orang ini sadar hidup kekal ini menjadi salah satu yang penting sekali di dalam kehidupan dia. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang, "Lakukan segala perintah Allah." Anak muda ini bertanya lagi, "Perintah yang mana?" Jawab Tuhan Yesus, dia memberikan jawaban adalah, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia, jangan membunuh, jangan berzina," dan lain sebagainya. Intinya adalah hukum 10 perintah Allah mulai perintah kelima sampai yang ke-10, yaitu hukum kasih karunia yang kedua ya.
Hukum kasih yang kedua, kasihlah Tuhan Allahmu, ya, 1 sampai 4, kasihlah sesamamu manusia yang horizontal 5 sampai dengan 10, ya. Itu. Sekarang lanjut. Ayat 21. Jelas kita akui bahwa orang muda ini hebat. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Padahal orang ini sudah bisa melakukan. Mungkin Anda dan saya kalah dengan orang ini, termasuk para pendeta di zaman sekarang belum tentu bisa melakukan seperti orang muda yang kabur ini tadi. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, banyak orang punya pikiran sama dengan orang muda yang kaya ini, ya. Tetapi pesannya Tuhan Yesus apa? Bukan berarti Tuhan Yesus tidak memuji orang ini hebat loh. Ayat 21, saudara bisa perhatikan, dia bilang apa Tuhan Yesus? Jika kamu ingin sempurna, berarti orang ini sudah hebat. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ya, di dalam pikiran saudara dan saya. Orang muda yang kaya ini kira-kira selamat atau tidak? Kalau orang muda ini tidak selamat, bandingkan dengan Anda dan saya, diri kita masing-masing. Atau mungkin orang yang kita kagumi, pendeta-pendeta besar. Sudahkah mereka bisa melakukan sama seperti orang muda ini? Melakukan 10 perintah Allah itu dengan luar biasa. Namun Yesus Kristus Tuhan bilang pada ayat 21, jika engkau ingin sempurna, kepingin hendak mau sempurna, jual dan bagikan semua. Nah, firman Tuhan inilah yang dipakai oleh Pastor Philip Mantova untuk menunjukkan kalau kamu mengikuti perjanjian baru, ajaran Yesus Kristus Tuhan, itu jual semua hartamu dan bagikan. Kamu kan tidak sanggup. Oleh karena itu, persepuluhan itu murah, persepuluhan itu ringan. Jangan mengeluh. Nah, saya protes. Pesannya bukan itu, Pastor. Pesannya Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa keselamatan dalam hidup kekal, surga, itu demikian mahalnya. Seseorang yang ingin mendapatkannya, itu harus menyiapkan harga yang harus dibayar yang demikian mahal, sampai-sampai jarang sekali yang mampu. Karena apa? Orang tadi dikasih tahu, hartanya banyak, Yesus Kristus Tuhan ingin sampaikan, kurang lebih itu setara, sebanding dengan seluruh harta yang kau miliki, itulah harga daripada hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita lanjutkan ya, ayat ke-23. Kemudian para rasulnya kaget. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Buktinya apa? Orang muda tadi kabur karena duitnya banyak. Padahal kita banyak ngelihat, tidak jamin. Orang kaya, orang yang Anda pandang saleh, termasuk Anda punya pendeta, pada saat ada jemaat yang membutuhkan katakan 50 juta. Kan banyak kan pendeta kaya. Belum tentu pendeta mau kasih secara pribadi. Tetapi mungkin urunan dengan jemaat yang lain. Nah, ini buktinya Bapak Ibu. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25, para rasulnya kaget. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Sebab para rasul sudah melihat, orang kaya yang muda itu adalah orang yang hebat, melakukan 10 perintah Allah secara sempurna. Nah, orang seperti ini aja kabur. Kalau seperti itu,
Yesus Kristus Tuhan bilang, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kira-kira siapa Tuhan yang bisa selamat? Kuncinya ada di sini. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, ya. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, mungkinnya seperti apa? Ini menyadarkan Anda dan saya dan penonton video saya ini, karena orang selamat itu karena kasih karunia, ya. Sebetulnya kamu tidak bisa diselamatkan, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, sebab Yesus Kristus Tuhan kasihnya itu limpah, ya, sehingga dia akan menyelamatkan orang muda yang kaya tadi yang kabur dengan kasih karunia. Demikian juga kepada saudara dan saya yang penuh dengan noda dosa dan cacat celah. Nah, Bapak Ibu, saya katakan lewat video ini, Pastor Philip, kalau pastor mau bandingkan, ya, mau samakan, mestinya Matius pasal 19 ayat 2 ayat 16 sampai 21 tadi, ya, itu dengan Matius 13 ayat 44 dan 46. Itu sama konteksnya. Pesannya sama tentang hal kerajaan surga, ya. Justru Matius pasal 13, 44, 46 itu menjadikan kita semakin mengerti. Oh, Tuhan itu berpesan di Matius 19 tadi bahwa harganya ini keselamatan, hidup kekal, surga ini demikian mahalnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Nah, saudara, dia kuncinya di situ. Menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi apa yang dia punya dijual, ditukarkan dengan, ya, dengan harta yang terpendam tadi. 45, lanjut. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Artinya apa? Matius pasal 13, 44, 46 itu menyampaikan pesan. Tuhan Yesus menyampaikan pesan bahwa hal kerajaan surga, keselamatan dalam hidup yang kekal itu setara, sebanding dengan seluruh kekayaan setiap pribadi, saudara dan saya, dan semua umat manusia. Kamu punya harta semakin banyak, yaitu harganya. Kamu punya tidak terlalu banyak, yaitu harganya. Kamu punya cuma sedikit, yaitu harganya. Serahkan semua. Ini maksudnya, ya. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 19, 16 sampai 26 menyampaikan pesan bahwa hal kerajaan surga, hal hidup kekal itu sangat mahal, ya. Bukan berarti, ya, ini bisa disamakan dengan persepuluhan. Ini 100% jual bagikan, bukan itu, ya. Tetapi saya mau juga berikan, ya, firman Tuhan yang memberikan pesan yang sama dengan persepuluhan yang diajarkan oleh Pastor Philip Mantova, yang menurut saya sudah tidak perlu dilakukan lagi, ya. Sebab apa? Sebab apa? Kita tahu, ya. Sebab kita tahu. Yang pertama, Galatia pasal 3 ayat 13. Kita selalu merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kebangkitannya pada hari ketiga,
penampakan dirinya dan kenaikannya dia ke surga. Untuk apa sih Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Ternyata untuk yang satu ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Bapak Ibu lihat, dia menderita dengan begitu luar biasa, melepaskan saudara dan saya, dunia ini, dari kutuk hukum Taurat. Nah, sekarang persepuluhan salah satu yang menjadi bagian daripada hukum Taurat. Mengapa Anda harus balik ke sana? Nggak perlu balik ke sana. Supaya tidak mengecewakan hati Tuhan Yesus yang sudah menderita untuk membebaskan Anda dan saya dari kutuk hukum Taurat. Nah, semua orang lalu berkata, kan kita ingin menyampaikan ucapan terima kasih sama Tuhan. Caranya salah satunya saya harus mempersembahkan kepada Tuhan. Saya katakan, bagus, itu adalah ajaran yang benar. Memang di antara kita memang harus kita menyampaikan ucapan terima kasih kita, baik dalam bentuk ucapan, pikiran, perbuatan, termasuk menyampaikan ucapan terima kasih dalam bentuk persembahan syukur. Tapi sebelum ke sana, saya mau bacakan satu ayat lebih dulu. Mengapa saya tadi katakan jangan lakukan lagi persepuluhan, karena persepuluhan menjadi bagian daripada hukum Taurat. Sebab Rasul Paulus pun juga berkata, Kisah Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah itu Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Karena dia sudah mati di atas kayu salib, tebus dosa saudara dan saya, dan semua orang percaya. Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, inilah tadi kenapa saya ngotot, Anda jangan lakukan persepuluhan. Karena persepuluhan itu bagian daripada hukum Taurat. Tetapi persembahan tetap harus saudara lakukan. Memelihara gembala sidang saudara itu wajib. Mencintai hamba Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan itu wajib. Supaya mereka terpelihara. Namun istilah persepuluhan diganti saja dengan persembahan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang telah datang membawa hukum kasih karunia. Yaitu pada Matius pasal 25. Pada Matius pasal 25, saya bacakan mulai 31 saja sampai 40 ya. Nanti Anda lanjutkan sampai 46 ya, satu perikop habis ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Itu judul bacaannya adalah penghakiman terakhir. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah rekening pribadi Tuhan Yesus. Kalau Anda mempersembahkan dengan apa yang dia ajarkan, yang selama ini jarang sekali gereja mengajarkan, sehingga tidak ada orang Kristen yang melakukan hal seperti ini
Ini sekarang saya memberanikan diri mengajarkannya. Sebab ketika aku lapar, perhatikan kata aku lapar, A-nya huruf besar, yaitu Tuhan Yesus. Kamu memberi aku makan, A-nya huruf besar. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum, A-nya huruf besar. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, A-nya huruf besar. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum. Bila manakah, 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. A-nya huruf besar. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada manusia, saudara dan saya dan dunia ini sebagai salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Yang lapar itu aku, yang haus aku, yang telanjang aku, yang sakit aku, yang di penjara aku. Sehingga apa yang kau lakukan terhadap mereka ini tadi, kamu sudah lakukan untuk aku. Ini adalah rekening pribadiku. Yesus Kristus Tuhan. Anda melakukan itu, yang menerima langsung Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, lihat ya. Dia selalu mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, ini sinkron ya dengan firman Tuhan. Cermin saudara mengasihi Tuhan ketika saudara mampu mengasihi sesama manusia. Tadi saya katakan ya, bahwa tidak perlu melakukan hukum Taurat lagi. Apalagi persepuluhan, keberatannya di mana? Anda hanya mengganti istilah persepuluhan dengan persembahan kasih. Dan jemaat tetap harus setia memelihara keluarga gembalanya. Sebab dengan melakukan hal seperti ini, maka engkau telah melakukan kepada aku, A-nya huruf besar. Nah, Bapak Ibu, saya tunjukkan sekarang. Tentunya pasti ada yang bertanya-tanya. Bagaimana dengan 10 perintah Allah? Itu kan hukum Taurat yang pertama. Turun dari Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel. Dan ditulis dengan jari Allah sendiri. Bapak Ibu, inilah yang diadopsi oleh Tuhan menjadi hukum kasih karunia, ya, yang tadi dilakukan oleh orang muda yang kaya yang kabur tadi. Pada Matius 19 tadi, sekarang kita baca Matius 22 ayatnya yang ke-36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Tuhan Yesus bilang, yang kedua, itu sama dengan yang pertama sama. Cermin saudara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan ketika Anda mengasihi sesama. Ialah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu clear apa yang sudah saya jelaskan, bahwa 10 perintah Allah yang menjadi bagian daripada hukum Taurat dipakai oleh Tuhan Yesus, diadopsi oleh Tuhan Yesus sebagai hukum
hukum kasih karunia yang simbolnya salib. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Yaitu perintah pertama sampai keempat. Kemudian yang horizontal, kasihlah sesamamu manusia, seperti yang dilakukan oleh orang muda yang kaya tadi. Itu perintah kelima sampai dengan perintah yang ke-10. Cermin Anda mengasihi Tuhan ketika Anda melakukan kasih kepada sesama yang lain. Bapak Ibu, inilah video saya memberikan tanggapan, meluruskan apa yang diajarkan oleh Pastor Philip Mantova yang menurut saya salah. Mohon maaf Pastor Philip, dan juga dengan kerendahan hati, senang jika Pastor Philip berkenan menanggapi video saya, agar supaya semua penonton kita diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.